Shalom saudara, hari ini kita masih ada dalam seri Jangan Salah Melangkah. Hari ini saya akan bicara tentang mengapa kita sulit mendengar pimpinan Tuhan. Saudara, dalam hidup ini pernahkah kita mengambil sebuah keputusan? Tapi keputusan ini kita ambil bukan karena kita yakin bahwa ini benar. Tapi justru kita ambil keputusan ini karena kita takut mengecewakan seseorang, karena kita takut ditolak, karena kita takut kehilangan kesempatan, atau mungkin karena semua orang berkata itu adalah pilihan yang paling benar. Dan tanpa kita sadari, saudara, seringkali kita jalani hidup ini bukan ditentukan oleh apa yang kita ketahui, saudara, tapi oleh suara siapa yang paling kita dengarkan. Dan itulah sebabnya ada banyak orang tahu yang mana yang benar, tapi tetap memilih jalan yang salah. Hari ini kita akan belajar, saudara, bahwa sebelum kita mengambil keputusan, kita perlu bertanya, suara siapa yang sedang memimpin langkahku hari ini? Mari saya mau ajak kita pagi hari ini datang kepada Tuhan. Kita akan mengangkat pujian bersama. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami rindu mengenal Engkau, Tuhan, lebih dalam lagi dalam hidup kami. Kami tahu setiap hal yang baik dalam hidup kami, anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami membutuhkan Engkau, Tuhan, lebih dari segalanya dalam hidup ini. Berjalanlah di depan kami, tuntun langkah setiap kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, hari ini saya akan mengajak kita melihat firman Tuhan bersama dalam 1 Samuel 15 ayatnya yang ke-24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saudara, ini kisah Saul ya, saudara, yang tidak sabar menunggu kedatangan Samuel dan dia memutuskan untuk mempersembahkan korban itu sendiri, saudara. Kita pernah bahas kisah ini ya beberapa kali, saudara, dalam teduh kita. Dan hari ini, saudara, saya mau kita belajar bersama dari kisah ini, saudara. Dalam kisah ini Tuhan sudah memberikan perintah yang sangat jelas kepada Saul. Saul tahu apa yang harus dilakukan. Dia bukannya tidak mengerti kehendak Tuhan, saudara. Tapi pada akhirnya ia tetap memilih jalan yang berbeda. Kenapa, saudara? Jawabannya keluar dari mulut Saul sendiri. Dia katakan, aku takut kepada rakyat. Ternyata masalah Saul bukan kurang pengetahuan, bukan kurang hikmat. Bahkan dia tahu perintah Tuhan saat itu kepada dia. Tapi masalahnya adalah dia lebih mendengarkan suara manusia daripada suara Tuhan. Saudara, kalau kita mau renungkan pagi ini, bukankah hal itu juga sering terjadi dalam hidup kita? Kita tahu bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Tapi suara di dalam hati kita yang sakit berkata, jangan, dia tidak pantas diampuni.
Kita tahu Tuhan mengajar kita untuk hidup jujur. Tapi mungkin ada suara ketakutan yang berkata, kalau kamu jujur, kamu akan rugi. Kita tahu Tuhan mengajarkan kita untuk percaya. Tapi ada suara kekhawatiran yang terus berbisik. Bagaimana kalau semuanya gagal? Nah saudara, seringkali pergumulan terbesar bukan karena kita tidak tahu apa yang benar. Bukan karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi pergumulan terbesar datang dari suara mana yang akhirnya kita pilih untuk kita taati. Saudara, hari ini saya bicara tentang mengapa kita sulit mendengar pimpinan Tuhan. Saudara, hari ini kita akan lihat beberapa poin bersama, saudara. Yang pertama, langkah kita akan mengikuti suara yang paling kita percaya. Setiap hari ada begitu banyak suara yang berbicara kepada kita ya, saudara. Ada suara ketakutan, suara ambisi, suara media sosial, suara orang lain, saudara. Bahkan suara dari masa lalu kita yang mungkin terus berkata bahwa kita gak cukup baik. Dan semua suara itu mempengaruhi keputusan kita. Tapi kita perlu belajar saudara untuk membedakan suara mana yang harus kita ikuti ya. Keputusan yang lahir dari rasa takut akan membawa kita semakin jauh dari damai sejahtera. Tapi keputusan yang lahir dari ketaatan kepada Tuhan akan membawa kita semakin dekat pada kehendak Tuhan. Mungkin selama ini yang membuat kita seringkali sulit mendengar pimpinan Tuhan. Bukan karena Tuhan gak bicara sama kita saudara. Tapi karena ada begitu banyak suara lain yang terlalu keras kita dengarkan dalam hidup ini. Mungkin karena selama ini kita terlalu fokus dengan suara-suara lain saudara. Selain suara Tuhan dalam hidup ini. Itu sebabnya seringkali kita jadi sulit mendengar pimpinan Tuhan. Sekali lagi Tuhan pasti selalu memimpin kita. Tapi pertanyaannya bagi setiap kita, apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita? Hari ini biar menjadi pertanyaan renungan bagi setiap kita ya saudara ya. Kita bisa bertanya suara siapa yang sedang aku dengarkan hari ini. Dan yang kedua saudara, semakin dekat kita dengan Tuhan maka semakin jelas kita mengenali suaranya. Dalam Yohanes 10 ayat 27 Yesus katakan domba-dombaku mendengarkan suaraku saudara. Ya. Tentu domba-domba ini bukannya tidak pernah mendengar suara yang lain ya saudara. Tapi domba akan mengenal suara gembalanya. Kenapa? Karena setiap hari mereka hidup bersama dengan gembalanya. Begitu juga dengan kita saudara. Dunia ini tentu penuh dengan suara. Ya, tadi saya sudah katakan ada suara ketakutan, suara kekhawatiran, suara keberhasilan menurut dunia. Ditambah dengan suara media sosial saat ini ya saudara. Suara yang berkata bahwa mungkin nilai hidupmu ditentukan oleh pencapaianmu. Suara yang berkata bahwa kalau kamu tidak cepat kamu akan tertinggal gitu ya saudara. Kalau setiap hari kita mendengar suara itu lebih banyak daripada kita mendengar suara Tuhan ya saudara. Makanya gak heran ketika kita diperhadapkan dengan pilihan, ketika kita harus mengambil keputusan. Akhirnya kita jadi bingung saudara. Tapi kalau setiap hari kita memenuhi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Setiap hari kita membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa-doa yang kita naikkan. Kita belajar taat, kita belajar setia, saudara. Maka sedikit demi sedikit, hari demi hari, hati kita akan jadi semakin peka dengan tuntunan Tuhan. Ya, bukan karena keputusannya jadi lebih mudah, tapi karena kita semakin mengenal suara Tuhan. Ya saudara, dan orang yang mengenal suara gembalanya, orang yang mengenal suara Tuhan, maka tidak akan hidup di dalam ketakutan. Karena dia tahu apa yang harus dia ikuti. Karena dia tahu siapa yang memimpin hidupnya. Hari ini saya mau mengajak kita merenungkan sejenak saudara. Suara apa yang paling sering memenuhi hati kita hari-hari ini saudara. Mungkin suara ketakutan, mungkin penilaian orang, mungkin kekhawatiran, mungkin suara dari masa lalumu, atau suara Tuhan melalui firman-Nya. Hari ini ketahuilah saudara, apa yang paling sering engkau dengarkan, perlahan-lahan akan membentuk caramu berpikir, caramu mengambil keputusan, dan caramu menjalani hidup. Hari ini Tuhan sedang mengundang kita untuk datang lebih dekat kepada Tuhan saudara. Hari ini
Biar setiap kita menyadari, saudara, bukan hanya kita perlu bertanya sebelum mengambil keputusan, ya saudara, tapi kita perlu mengenal Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Bahwa kita perlu memastikan bahwa setiap hari dalam kehidupan kita mendengarkan suara Tuhan lebih daripada suara yang ada di dunia ini, saudara. Dan kita perlu memastikan bahwa Tuhan saja yang memimpin kehidupan kita. Kita tidak bisa menghentikan semua suara di sekitar kita, saudara. Tapi kita bisa memilih suara mana yang akan kita percaya dan akan kita ikuti. Dan pastikan kau menjadikan suara Tuhan menjadi suara yang paling engkau percaya dalam hidup ini. Mari saja kita datang kepada Tuhan pagi ini. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku Hari ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau diingatkan kembali untuk menjadikan suara Tuhan, suara yang paling kau percayai, yang paling kau taati di dalam hidup ini. Mungkin selama ini ketika engkau mengambil keputusan, mungkin selama ini ketika engkau diperhadapkan kepada pilihan, seringkali yang kau cari perkenanan manusia, seringkali yang kau cari apa kata manusia, seringkali yang menjadi fokusmu adalah pertimbangan manusia. Tapi hari ini biar setiap kita diingatkan kembali dan setiap kita belajar untuk menjadikan suara Tuhan adalah suara yang paling kau percayai, adalah suara yang paling kau pilih untuk menuntun kehidupanmu. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah menuntun engkau. Hari ini mungkin ada suara Tuhan yang sedang berbicara kepada hidupmu untuk keputusan-keputusan yang pernah engkau ambil atau untuk keputusan-keputusan yang akan engkau ambil. Dan mungkin hari ini apa yang Tuhan sampaikan mungkin bertentangan dengan keinginan dagingmu. Mungkin sulit untuk kau lakukan saat ini.
Tapi hari ini maukah engkau tetap percaya kepada Tuhan? Hari ini maukah engkau datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk Dia menguatkan engkau, untuk Dia memampukan engkau, untuk bisa taat kepada apa yang jadi kehendak Tuhan. Engkau yang berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Hari ini aku memutuskan untuk menjadikan suaramu menjadi suara yang paling aku taati di dalam hidup ini. Hari ini aku memutuskan untuk menjadikan suaramu sebagai suara yang paling aku percayai. Hari ini aku memutuskan untuk mengikuti apa yang jadi kehendakmu di dalam kehidupanku. Hari ini engkau boleh taruh tanganmu di dada. Datang kepada Tuhan. Sampaikan doamu. Sampaikan komitmenmu yang baru di hadapan Tuhan. Kalau engkau gak mampu, katakan Tuhan aku gak mampu. Tapi hari ini aku butuh kekuatan dari Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, naikkan doamu kepada Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap umat-Mu yang taruh tangan mereka di dada. Setiap mereka berkomitmen kepada Tuhan. Pagi hari ini, mereka berkata kepada Tuhan, aku mau taat kepada Tuhan. Walaupun sulit, walaupun gak mudah, tapi aku mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Aku mau berdoa pagi hari ini bagi setiap mereka yang membawa komitmen mereka yang baru kepada Tuhan. Hari ini Kau memampukan setiap mereka untuk tetap taat kepada Tuhan. Hari ini Kau memampukan setiap mereka untuk tetap menjadikan suara Tuhan sebagai suara yang paling mereka percayai, suara yang paling mereka ikuti di dalam kehidupan ini. Biar bukan dengan pertimbangan manusia, biar bukan hanya dengan kekuatan manusia, biar bukan hanya dengan apa yang manusia katakan Tuhan, tapi kami mau mengambil setiap langkah di dalam kehidupan ini berdasarkan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar kami tidak lagi mengandalkan kekuatan kami sendiri, biar kami tidak lagi mengandalkan kekuatan manusia, tapi kami berharap sepenuhnya, kami mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan ini. Karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dan rancangan-Mu tidak pernah salah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini. Kami terima dengan penuh sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya berdoa biar hari ini setiap kita mengambil keputusan untuk menjadikan suara Tuhan sebagai suara yang paling kita percaya dalam hidup ini. Biar kita mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan sebagai pemimpin di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita dapat terus melangkah dengan iman, dengan percaya, dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Dan dengan penuh keyakinan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi setiap kita. Puji Tuhan, saudara diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Saudara boleh share link video ini kepada orang yang saudara rasa membutuhkan. Biar setiap kita bersama-sama dikuatkan, hidup terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan semakin hari kita terus disempurnakan menjadi seperti Kristus. Puji Tuhan, saudara, selamat menjalani hari ini. Sampai jumpa kembali dalam teduh kita besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Lebih dalam